Ibu bapak, saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Di dalam pikiran si penggembala, perang antara dua kutub. Satu sisi mengajak kebaikan, satu sisi mengajak kepada keburukan. Perang batin di dalam hati si anak ini. Lalu kemudian si penggembala kemudian akhirnya berkata, "Pak, memang benar kalau kita transaksi di sini tidak ada orang yang tahu peristiwa ini. Kalau kita terjadi jual beli di sini, jangankan orang lain, Khalifah Umar bin Khattab saja nggak tahu. Padahal nih yang ngajakin transaksi presidennya. Tapi dasar penggembala kagak pernah ngelihat TV, nggak tahu mukanya Khalifah kayak apa. Bener kalau kita transaksi orang lain nggak tahu, jangan orang lain, Khalifah Umar bin Khattab nggak bakalan tahu. Tapi Pak, ketahuilah, walaupun orang nggak ada yang lihat, walaupun Umar bin Khattab nggak tahu, tapi aina Allah, di mana Allah? Allah pasti akan melihat perbuatan saya, bagaimanapun kecilnya, saya tidak akan lolos di pengadilan Allah akhirat nanti. Sebab itu kalau Bapak mau transaksi, transaksilah dengan majikan saya." Mendengar ihsan yang keluar dari mulut si penggembala, Khalifah Umar bin Khattab berkaca-kaca matanya, hatinya haru biru. Ada anak ABG sudah mengerti dan mengamalkan nilai ihsan. Orang lain boleh nggak lihat, pemimpin boleh nggak tahu, tapi Allah pasti maha tahu. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, Allah melihat kalau kita berbuat kebaikan, seolah-olah kita melihat Allah menyaksikan perbuatan kita. Kalau toh kita tidak sanggup membayangkan Allah melihat, tapi kita punya keyakinan bahwa Allah jadi saksi apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Itulah ihsan. Gampangnya begini nih, kalau orang berbuat baik sama kita, kita balas lagi dengan kebaikan, itu sih emang kudunya. Orang berbuat baik sama kita, kita balas dengan kebaikan, memang harus. Tapi yang namanya ihsan, orang jahat sama kita, kita berbuat baik, tuh ihsan tuh. Ini dicontohkan oleh peristiwa baginda kita Nabi besar Muhammad. Waktu dakwah di Mekah sudah diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Nabi pindah dakwahnya ke Taif. Bu, ibu tahu Taif? Baranang siang ke kanan tuh bu. Tahu, so tahu lu. Sampai di Taif dakwah Nabi bukan disambut tapi disambit. Nih ihsan nih, orang jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Khotamun Nabiyyin, Sayyidul Ayyam, penutup para nabi. Dakwah di Taif, dakwahnya bukan disambut tapi disambit. Ya Allah, berdarah kaki Nabi yang mulia, menghindar Nabi ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril memberikan tawaran. Innallaha amarani an uti'ak. Muhammad, Allah memerintahkan kepada saya untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi kamu disambitin sama orang-orang Taif, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad? Jangan Jibril, jangan. Ini ihsan nih. Orang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan. Pak, kira-kira Bapak lagi dakwah, disambitin nama orang, bagaimana rasanya Pak? Bisa begelut, bisa itu.
Nabi mendapat bantuan dari malaikat Jibril. Muhammad, udah dah, kalau kamu mau Jabal Uhud saya angkat, saya timpakan kepada mereka yang tadi nyambitin kamu, biar modar semua. Jangan Jibril, jangan. Tapi kamu disambitin Muhammad, biarin. Saya ini kan berjuang Jibril. Berjuang itu jangka panjang, enggak ada perjuangan yang instan. Kalau 75 tahun perusahaan Bakri mengabdi kepada negara, kepada bangsa, itu karena perjalanannya memang begitu panjang. Semakin dekat dia dengan masyarakat, semakin baik hubungannya dengan Allah, semakin turun rahmah. Tadi sudah disampaikan guru kita itu. Saya ini berjuang Jibril, jangkanya panjang, perjuangan gak ada yang instan. Kalau sekarang mereka nyambitin saya, mereka masih dalam keadaan kafir. Siapa tahu besok anaknya dapat hidayah, masuk Islam. Kalau ternyata anaknya kafir lagi, bagaimana Muhammad? Cucunya. Perjuangan itu kan jalannya panjang. Susah Muhammad, susah. Susah bagaimana? Anak sih umumnya ngikutin bapak. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak nyopet. Fil abna, anak sih bagaimana bapaknya? Enggak juga Jibril, enggak juga. Ya sudah, kamu maunya apa Muhammad? Saya mau doa kepada Allah. Lihat nih ihsan diajarkan oleh baginda kita nih. Disambitin, yang nyambitin malah didoain, doanya bagus. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka enggak tahu. Saya tanya bapak-bapak nih, Pak, Bapak kalau lagi ngajar disambitin kaki sampai berdarah, yang nyambitin kira-kira didoain apa enggak? Didoain biar cepat modar mungkin. Kalau orang berbuat baik sama kita, kita balas dengan kebaikan, itu memang anjuran, draw. Tapi orang jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Ini ihsan, maka tingkatannya dia lebih tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Sebab itu orang yang ihsan jangka pikirannya jangka panjang. Akhirat yang dia cari. Tadi sudah disampaikan lewat pembukaan oleh Mas Agung. Orang yang ihsan bukan cuma keuntungan di dunia yang dia dapat, tapi keuntungan di akhirat itu yang utama. Begini, ihsan itu percaya akan adanya hari akhir sehingga dia berbuat baik seolah-olah Allah lihat kebaikannya. Orang yang percaya akhirat, hidupnya akan memperbanyak amal kebaikan. Lebih beruntung orang yang percaya adanya akhirat daripada yang tidak percaya. Kita percaya ada akhirat sesudah dunia. Di alam dunia kita memperbanyak amal ibadah. Begitu kita mati masuk ke alam kubur, ternyata akhirat nggak ada. Apa untungnya? Paling tidak di dunia kita sudah dikenal orang yang berbuat baik.